Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari Iya, ini? Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat selalu ya. Halo. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, walaupun di masa pandemi ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan walaupun pembelajaran lewat daring, tapi pembelajaran tetap dilaksanakan. Namun untuk tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, kemudian pakai masker jika bepergian, kemudian lalu makan makanan yang bergizi, seperti itu ya. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kali ini, pada pagi hari ini kita laksanakan dulu berdoa agar pelaksanaan pembelajaran dari awal sampai akhir bisa terlaksana dengan lancar, gitu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Nah, untuk yang pertama, agar tidak lupa, tolong diisi absennya diisi pada link yang telah disediakan di Google Form ya, Google Classroom. Di Google Classroom silakan untuk mengisi presensi secepatnya biar nggak terlalu lama, ya. Sudah mengisi absen? Sudah mengisi absen? Coba saya cek ya. Bentar. Kelihatan sudah mengisi absen belum? Oke, baik, sudah terisi absennya. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran, coba kita ulang kembali. Apakah masih ingat apa tidak materi yang saya sampaikan sebelumnya? Coba saya cek, apakah masih ingat materi sebelumnya apa? Materinya apa? Ada yang masih ingat? Transpose matrik, Pak. Oke, ya baik sekali. Untuk pembelajaran yang sebelumnya itu kita mempelajari transpose matrik. Kemudian transpose matrik itu yang seperti apa, Anggita? Transpose matrik adalah sebuah matrik baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal. Oh, baik. Ya, seperti itu ya. Intinya transpose matrik itu adalah pertukaran yang awalnya itu baris dijadikan kolom, kemudian yang awalnya kolom dijadikan baris, seperti itu. Nah, sekarang akan kita mulai pembelajaran selanjutnya. Untuk ini akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, coba ini saya tampilkan materinya. Nah, sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan belum ya? Halo? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah. Untuk sebelum kita melaksanakan ke materinya, ini saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu setelah nanti pembelajaran ini secara daring ya,
untuk siswa dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan matriks dengan baik. Kemudian selanjutnya menganalisis aturan penjumlahan dan pengurangan matriks dengan teliti. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Seperti itu. Kemudian untuk karakter, fokus kita disiplin dan tanggung jawab. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini, jadi penilaian kriteria penilaian yang akan saya laksanakan pada pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir nanti adalah sikap. Yang pertama sikap dengan observasi, yaitu disiplin. Dan di sini adalah kehadiran, yaitu absen. Tadi sudah absen ya, sudah absen semuanya. Kemudian selanjutnya adalah pengetahuan. Ini tugas dengan LKPD lembar kerja peserta didik dan penugasan yang nanti yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Kemudian keterampilan yaitu kinerja dan penugasan nanti yang saya sampaikan. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, nih kita masuk ke materi. Kita contohkan seperti ini. Ada permasalahan sebuah pabrik mempunyai 3 mesin, yaitu mesin A, mesin B, dan mesin C yang berbeda spesifikasinya tentunya. Dalam 1 minggu, mesin A dapat memproduksi 7.000 barang. Kemudian yang mesin B dapat memproduksi 5.000 barang. Mesin C dapat memproduksi 3.000 barang. Seperti itu. Jika itu ditambah lembur, masing-masing mesin bisa bertambah 10% dari produksi yang sebenarnya. Jadi ada lembur, produksinya bertambah 10%. Tentukan perolehan masing-masing mesin jika pengerjaan dalam 1 minggu dan juga ada lemburnya. Nah, ini diketahui ada dalam bentuk matrik perolehan dalam 1 minggu mesin A itu 7.000. Kemudian mesin B 5.000, mesin C 3.000. Kemudian jika penambahan lembur 10% dari 7.000 yaitu 700. 5.000 adalah 500. 10% dari 3.000 adalah 300. Nah, jika ini diakumulasi dalam 1 minggu jadinya seperti ini. Hasil produksi dalam 1 minggu ditambah lembur yaitu mesin A 7.000 ditambah 700 jadinya 7.700. 5.000 ditambah 500 yaitu 5.500. Kemudian 3.000 ditambah 300 yaitu 3.300. Itu. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Sudah mengerti ya? Ada pertanyaan? Belum. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, itu tadi dalam permasalahan sehari-hari. Kemudian gini, ini akan saya sampaikan video yang ada yang sudah saya sematkan di Google Classroom akan saya tampilkan di sini. Coba kamu perhatikan. Terdengar tidak ya?
Kedengeran Pak. Ya, seperti itu ya, paham ya? Jadi bisa dijumlahkan jika matriks tersebut ordonya sama, seperti itu, dengan cara menjumlahkan elemen yang seletak. Tuh, ada pertanyaan dari video dan PowerPoint tadi? Ada pertanyaan? Pak, Ya. apa bisa jika jumlah Al-Quran elemennya tidak seletak? Tidak bisa. Penjumlahan dan pengurangan itu harus dengan elemen yang seletak. Nah, itu sudah terjawab ya. Jadi tadi siapa yang menjawab tadi? Yang bertanya Agung ya. Yang menjawab siapa tadi? Saya, Pak. Anggita. Saya. Ya, Anggita. ya. Nah, bagus sekali. Jadi matriks itu jika dijumlahkan atau dikurangkan hanya dengan elemen yang seletak. Kalau misalkan di elemen yang lainnya tidak bisa dijumlahkan. Seperti itu ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak, Pak, kalau ordo matriksnya berbeda bisa dijumlahkan. Oh, kalau ordo matriksnya berbeda, seperti itu ya. Kalau ordo matriksnya tadi dalam video juga ada. Di situ disampaikan syarat penjumlahan harus ordonya sama. Tadi di video itu ada 2 kali 3, terus kemudian 2 kali 2. Itu tidak bisa dioperasikan atau tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti itu ya. Berarti ini sudah ada pertanyaan, sudah paham Ya Pak. gitu. Kemudian ada yang bisa memberikan contoh, ada yang bisa memberikan contoh permasalahan sehari-hari seperti yang tadi di dalam video atau dalam PowerPoint tadi, dalam permasalahan sehari-hari. Misalkan di pasar atau jual apa seperti itu. Ya, coba ada yang sudah bisa? Anggita atau Agung atau Adi Mas Sandi atau Budi, monggo siapa? permasalahan misalnya di toko smartphone Pak, Oh gitu ya, coba. contohnya jika 3 Samsung dan di toko itu terdapat 3 Samsung, 4 iPhone dan 7 Nokia. Nah, Ya, toko itu membeli lagi 5 Samsung, 7 iPhone dan 2 Nokia. ya. Maka yang akan terjadi adalah 8 Samsung, 11 iPhone dan 9 Nokia yang ada di dalam toko itu. Oh gitu ya. Baik, itu jadi yang pertama tadi kan ada apa tadi? Ada apa? Yang pertama yang ada di dalam toko itu sebelum penambahan? 3 Samsung, 3 4 Samsung, iPhone dan 7 Nokia. 4 iPhone dan 7 Nokia. Terus kemudian ditambahkan lagi apa? Yang itu membeli lagi apa tadi disampaikan? 8 Samsung, 7 iPhone dan 2 Nokia. 8 Samsung, 7 iPhone dan 2 Nokia. Terus hasil akhirnya? 2 Nokia. Oke, hasil akhirnya 8 Samsung, di toko itu terdapat 8 Samsung, ya. 11 iPhone dan 9 Nokia. Oke, baik sekali Budi ya. Ya, baik sekali. Jadi sudah bisa menggambarkan dalam kehidupan dunia nyata ya, Mas Budi ya. Jadi ini tadi digambarkan ada Bisa Pak? 3 Samsung dalam sebuah toko smartphone ya, itu ada HP 3 Samsung,
terus kemudian iPhone jumlahnya 4, terus kemudian Nokia jumlahnya 7 ya jadi 7. Terus kemudian dalam toko tersebut membeli lagi, atau di sini kulaan seperti itu, kulak lagi itu 5 Samsung, kemudian berapa itu 7 iPhone, terus 2 Nokia. Nah itu kan ada penambahan. Nah jadi Samsung yang pertama itu ada 3, terus kemudian beli lagi atau penambahan lagi 5, jadinya jumlah HP Samsung ada 8. Kemudian awalnya ada 4 iPhone, terus kemudian ada penambahan 7 iPhone, jadinya 11. Dan yang terakhir ada 7 Nokia dan 2 Nokia ditambah 2 Nokia, jadinya ada 9. Nah seperti itu ya. Jadi itu gambarannya dalam kehidupan nyata itu seperti itu. Jadi tidak bisa dijumlahkan yang berbeda atau elemen yang berbeda. Samsung dijumlahkan dengan iPhone, nah nanti kan berbeda. Atau Samsung dijumlahkan dengan Nokia atau sebaliknya. Tidak bisa ya. Jadi Samsung dengan Samsung, iPhone dengan iPhone, Nokia dengan Nokia. Baik, itu ya. Apakah sudah memahami materi ini, penjumlahan dan pengurangan matriks? Sudah. Baik, sudah sangat paham, insya Allah. Itu kan sudah bisa menggambarkan di dunia nyata, berarti kemungkinan sudah sangat memahami, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya silahkan dikerjakan soal yang ada di Google Classroom. Coba ini silakan dibuka Google Classroom-nya ya. Siapkan di Google Classroom-nya, di skip, Pak. terus kemudian masuk Google Classroom. Untuk Classroom-nya sudah saya persiapkan link soalnya di sana. Siap, Pak. Baik, silakan yang sudah bisa masuk Google Classroom, silakan langsung dikerjakan. Siap. Saya tunggu dulu ya. Sudah siap atau belum? Sudah mengerjakan atau belum? Nah ini untuk yang belum, silakan. Ini saya share materinya, linknya. Nah, seperti ini. Ya, silakan. Ini tadi link ke absen, dan yang kamu kerjakan adalah link ini, evaluasi, gitu ya. Baik, saya tunggu dulu. Sudah selesaikah? Sudah ada yang selesai? Kan kita belum, Pak. Oh, kita belum. Coba saya cek. Iya, Pak. Saya sudah belum, Pak. Ya. Coba saya lihat sudah. Ya, sudah, Pak. Oh, sudah. Coba saya lihat sudah atau belum. Oh, ini sudah banyak yang masuk ini. Sudah banyak yang selesai.
Nah, sudah banyak yang Siap, masuk ya. Sudah Pak. Oke, bagus. Kemudian untuk ini kita kembali lagi. Apakah tadi dalam pengerjaan ada yang kesulitan dalam mengerjakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semua atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ada pertanyaan, mari kita untuk membahasnya soal yang belum, yang merasa kesulitan. Masih adakah? Anggita, Alin, Sudah Agus. paham, Pak? Sudah paham? Paham. Oke, terus si Budi. Iya, Arum. Pak. Sudah Pak. Oh, sudah paham ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada Iya. pagi hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Coba. Kesimpulannya Ya. apa untuk penjumlahan? Ya, Alin Saya atau Anggita? dua matriks dapat Oh, Alin, ya. apabila kedua matriks memiliki arti yang sama. Coba diulang, Alin. Tadi sempat terputus. Matriks, Ya, dua matriks ya. dapat dijumlahkan apabila dua matriks memiliki unsur yang sama. Ya, bagus sekali. Jadi dua matriks itu bisa dioperasikan atau dijumlahkan itu jika dijumlahkan atau dikurangkan itu jika memiliki ordo yang sama. Ada lagi yang bisa menyimpulkan selain Alin? Ayo yang lain. Matrik hasil penjumlahan. Ya, Matrik hasil penjumlahannya juga akan memiliki ordo yang sama dengan matrik yang dijumlahkan. baik. Jadi dua matriks itu jika dijumlahkan nanti hasilnya ordonya juga sama dengan matriks yang dijumlahkan tadi. Misalkan tadi 2 kali 3 dijumlahkan 2 kali 3, nanti hasilnya juga memiliki ordo 2 kali 3. Ada lagi, satu lagi coba yang bisa menyimpulkan. Siapa? Saya, Ya? Pak. Oh, Anggita. Saya. Ayo, ya. Komponen matriks diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan komponen yang seletak. Bagus sekali. Ini yang kita bahas tadi. Jadi komponen matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi elemen yang seletak. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi dicontohkan Samsung, iPhone dan sebagainya itu tadi tidak bisa dijumlahkan dengan merek lain. Samsung ya dijumlahkan dengan Samsung. Nanti pengelompokannya dengan Samsung. Terus kemudian apa tadi? iPhone juga dengan iPhone. Terus kemudian Nokia juga dengan Nokia. Seperti itu ya. Jadi sudah Ya. paham, sudah banyak yang paham ini ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jika sudah paham semuanya, ini sekarang kita evaluasi pada pembelajaran kali ini. Apakah sudah sesuai dengan keinginan siswa-siswi semuanya, keinginan anak-anak semuanya, atau masih ada perbaikan yang nanti kedepannya akan saya jadikan untuk perbaikan diri saya dalam pembelajaran. Coba ada yang bisa menyampaikan apakah suara saya kurang jelas atau mungkin gambarnya kurang jelas atau bagaimana? Monggo disampaikan. Ada yang mau menyampaikan? Ataukah seperti ini atau Sinyal Pak. gimana, Agung? Cuma kendalanya. Oh, kendalanya masalah sinyal ya. Baik, berarti besok evaluasinya harus mencari tempat yang sinyalnya lebih bagus. Seperti itu. Itu ya. Kemudian ini saya ulangi lagi, apakah ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Sudah? Cukup Pak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi tujuannya gini, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah
perkalian bilangan skalar dengan matriks. Jadi coba nanti dicari bilangan skalar itu yang seperti apa toh, terus caranya bagaimana toh. Nah seperti itu. Jadi silahkan dicari referensi baik buku atau Google dan sebagainya, dipelajari, dipersiapkan. Terus kemudian nanti ketika saat kita sudah mulai pembelajaran sudah mengerti, tinggal mengulang saja. Seperti itu ya. Itu tolong diingat materi yang akan kita pelajari ke depannya. Kemudian sebelum kita akhiri, untuk penugasan nanti ini sudah saya share sematkan di Google Classroom. Nanti silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai batas akhir waktu sampai nanti sore jam 5 sore harus sudah diselesaikan. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada apa ini ya? Kok ramai banget ini? Oh. Tuh, baik. Tetangga, Pak. Oh. Itu ya, baik. Anak nongkrong, Pak. Kita lanjutkan. Oh, itu ada anak nongkrong. Ya, baik. Berarti walaupun ada temannya nongkrong tapi tetap dalam pembelajaran harus dilaksanakan. Seperti itu ya. Harus tetap dilakukan biar tidak ketinggalan. Kemudian walaupun dimanapun tolong tetap jaga kesehatan, pakai masker ya, jika bepergian harus pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian makan makanan yang bergizi. Seperti ya pesan saya, tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu, amin. Tuh, sebelum kita mengakhiri, saya pimpin untuk berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Iya.